Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rani Valentino dari kelas C22 Manajemen Informatika. Video ini bertujuan untuk pengisian tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman Python. Dan di sini aku bakal sharing pada teman-teman semua mengenai pemrograman Python itu sendiri dan juga pemahaman diri saya mengenai apa yang udah aku pelajari di SoloLearn mengenai Python Developer. Untuk pengertian Python ataupun pengertian pemrograman Python itu sendiri merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software ataupun aplikasi yang dimana mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Nah, bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya ini dapat digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Nah, karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, pemrograman Python ini tuh menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan tentunya, terutama buat saya yang masih pemula. Nah, lalu seperti apa sih contoh penggunaan pemrograman Python itu sendiri? Nah, Python biasanya digunakan ataupun dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak untuk membuat analisis data, visualisasi data, dan juga otomatisasi tugas. Karena sifatnya relatif dan juga mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini tuh digunakan secara luas oleh non-programmer nih, kayak aku dan mahasiswa yang lainnya juga, tentu juga ada ilmuwan dan akuntan ya, untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya mengatur keuangan dan lain-lain. Untuk contoh penggunaan pemrograman Python yang lain itu ada data analisis ataupun machine learning, ya, yang dimana itu menjadi andalan dalam ilmu data. Nah, bahasa pemrograman itu memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit nih, membuat visualisasi data serta algoritma machine learning. Nah, ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan juga menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Lalu untuk contoh pengguna lainnya ada pengembangan web ataupun web development. Nah, Python juga sering digunakan untuk mengembangkan backend ataupun backend sebuah situs aplikasi yang dimana itu bagiannya tidak dilihat oleh pengguna. Backend itu sendiri merupakan bagian yang tidak dilihat oleh pengguna ataupun user. Nah, perannya tuh dalam pengembangan web termasuk pengiriman data dari data ke server, itu memproses data dan berkomunikasi dengan server. Untuk contoh pengguna lainnya ada otomatisasi tugas. Nah, untuk mengotomatiskan tugas-tugas sederhana di komputer nih. Misalnya apa? Misalnya mengganti nama file ataupun mencari ataupun mengunduh konten online hingga mengirimkan email atau pesan dengan interval waktu yang diinginkan. Itu juga bisa di dalam pemrograman Python. Nah, lalu next ini aku bakal sharing mengenai apa yang udah aku pelajari pada SoloLearn. Sepemahaman aku sendiri yang pertama ada variable Python. Nah, variable Python di sini merupakan lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai, yang dimana itu berarti bahwa ketika kita membuat sebuah variabel, kita memesan beberapa ruang di memori. Nah, variabel di sini tuh menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Lalu juga variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data tentunya di dalam pemrograman Python. Variabel mempunyai sifat yang dinamis, yang artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan ataupun tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Nah, lalu juga ada beberapa aturan ataupun rules dalam penulisan variabel Python itu sendiri. Nah, diantaranya ada apa? Yang pertama tuh karakter pertama harus berupa huruf ataupun garis bawah, yang dimana bisa disebutkan underscore. Lalu juga karakter pada nama variabel bersifat sensitif ataupun case sensitif. Itu artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan, D-nya besar, dan juga nama depan semua huruf kecil adalah variabel yang berbeda. Next ada tipe data numerik pada Python. Nah, tipe data numerik pada Python di sini itu terdiri dari 3 jenis. Ini mana ada integer, ada float, dan juga kompleks. Ini tuh merupakan tipe data numerik pada Python. Nah, ini tuh digunakan untuk menangani data numerik yang ada di pemrograman Python. Yang pertama ada integer. Integer itu tipe numerik yang mewakili seluruh bilangan bulat nih. Tipe data itu tidak memiliki angka desimal seperti 1, 2, 3 ataupun -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, selain itu tipe data integer ini tuh dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat dalam basis yang lain seperti berbasis 2 binary, berbasis 8 oktal, dan juga berbasis 16 heksadesimal. Contoh tipe data integer itu misalkan panjang sama dengan 6, print kurung buka, panjang kurung tutup. Itu contoh sederhananya. Lalu yang kedua ada float.
Float di sini merupakan salah satu jenis tipe data di pemrograman yang biasa dipakai ketika menampilkan data berupa pecahan nih. Nah, tipe data ini tuh dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan bitnya. Seperti apa? Nah, jenis tipe data numeric float itu ada, yang pertama ada floating point single precision. Tipe data float yang pertama ini tuh ketika data akan disimpan dalam area 4 bit ataupun 32 bit dengan ketelitian sampai 6 digit di belakang koma. Nah, jangkauannya untuk tipe data itu adalah 1,17 hingga 3,4. Lalu yang kedua ada double ataupun floating point double precision. Nah, pada jenis data float double itu, maka data disimpan dalam area 8 bit ataupun 64 bit dengan ketelitian hingga 15 digit. Untuk jangkauan ketelitian floating point double precision adalah 2,22507 hingga 1,79769 ya. Lalu yang ketiga ada long double ataupun floating point double precision. Nah, yang terakhir ini tuh ada tipe data long double yang memiliki tingkat ketelitian hingga tentunya yang lebih tinggi. Yang dimana tipe data floating double di sini tuh akan disimpan dalam area 12 bit ataupun 96 bit dengan jangkauan 3,3621 hingga 1,18973 ataupun 1,18973. Nah, contoh tipe data float itu misalkan lebar sama dengan 5,5, lalu kita print kurung buka lebar lalu kurung tutup. Yang terakhir ada tipe data numerik, ada kompleks. Kompleks di situ tipe data numerik yang kompleks ya. Ini sesuai namanya itu tipe data yang bilangan kompleks. Nah, ini tuh akan mempresentasikan nilai imajiner seperti misalkan A sama dengan 5J, B 10J, dan C A tambah B. Lalu kita print kurung buka A, kutip plus kutip, B, kutip sama dengan kutip, lalu C kurung tutup. Nah, ini tuh uraian lengkap tentang tipe data numerik yang dibagi 3 bentuk, yaitu integer, float, dan kompleks yang udah tadi aku jelasin. Lalu untuk next, aku juga mempelajari debugging dalam Python pada Soloran di sini. Nah, ini untuk definitifnya. Debugging itu merupakan proses mencari ataupun menganalisa dan memperbaiki tiap bug ataupun kesalahan yang mungkin sering kita hadapi. Nah, goal akhir dari debugging di sini tuh menghilangkan bugs dan juga untuk menghasilkan sebuah program yang berjalan dan bertindak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita mau. Nah, di sini kita harus mencatat bahwa kebanyakan waktu akan dihabiskan pada mencari bugs nih, karena seperti yang disebutkan di atas itu berada pada lokasi yang tidak tentu, misalnya kurangnya koma ataupun kurangnya kurung buka ataupun kurung tutup nih. Lalu next ada konversi tipe data. Nah, konversi data type di sini tuh contohnya tuh misalkan kita menginginkan hasil integer 8. Nah, kita tidak bisa menambahkan antara string 5 dan string 3, yang dimana di sini kita jika menginginkan hasilnya integer, maka kita dapat melakukan konversi terlebih dahulu nih dari string ke integer. Contohnya aku tampilin di sini. Nah, ya seperti contoh yang aku tampilin di sini. Jadi ketika string 5 dan string 3 itu ditambahkan, maka akan menghasilkan nilai string dan bukan hasil operasi integer nih. Tapi setelah melakukan konversi ke integer, maka hasilnya merupakan integer itu sendiri. Nah, tadi itu beberapa poin ataupun materi yang udah aku pelajari selama mempelajari di Soloran mengenai Python Developer. Nah, untuk nextnya aku bakal sharing pada teman-teman semua mengenai manfaat mempelajari pemrograman Python itu sendiri. Nah, dikarenakan pemrograman Python itu salah satu yang wajib diprioritaskan. Kenapa sih? Karena itu kita dapat mendapatkan peluang pekerjaan dengan gaji yang besar. Karena bahasa pemrograman Python itu dengan bayaran tertinggi di dunia nih. Bayaran tertinggi kedua di dunia. Nah, dengan memiliki keahlian pemrograman Python ini ataupun skill pemrograman Python ini, teman-teman bisa melamar kerja di perusahaan besar dan juga dengan gaji yang besar. Lalu juga karena mudah dipahami, karena pemrograman Python itu mudah dipahami, jadi teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik. Dan juga sintaksnya tuh di sini menggunakan bahasa Inggris, jadi mudah dipelajari juga. Nah, lalu selain itu juga di sini Python itu kan bisa menangani kompleksitas dengan baik
Dan yang terpenting itu sifatnya itu gratis dan juga open source nih. Jadi teman-teman bisa banget buat belajar pemrograman Python ini. Dan juga manfaatnya itu karena fleksibel. Jadi pemrograman Python itu tidak hanya mudah dipelajari dan juga fleksibel, tapi lebih dari 125.000 library dari pihak ketiga yang memungkinkan kita menggunakan untuk machine learning, pemrosesan website, bahkan biologi nih. Pemrograman Python itu bisa digunakan di berbagai sektor industri. Nah, berkat fleksibilitasnya itu, pemrograman Python itu dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri. Jadi tidak hanya terbatas pada data science saja, melainkan juga di berbagai bidang seperti trading ataupun keuangan, lalu juga pengembangan website, grafik komputer, pengembangan game dasar juga, lalu juga ada komputasi ilmiah dan matematis. Nah mungkin sekian teman-teman dari saya mengenai pemrograman Python dan juga pemahaman saya sendiri, saya pribadi, apa yang udah dipelajari dari SoloLearn mengenai Python developers. Nah sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.